Bayangkan, suasana pagi yang tenang. Secangkir kopi hangat di tangan, udara masih segar dan seperti biasa jari Anda langsung menuju aplikasi mobile banking di ponsel. Harapannya sederhana, mungkin hari ini ada kabar baik, angka saldo bertambah, atau mungkin sudah ada tanda-tanda pencairan rapel, gaji pensiunan yang sejak beberapa bulan lalu ramai diperbincangkan di berbagai grup WhatsApp para purnabak. Tapi ketika layar menyala, angka di sana masih sama, belum berubah sedikit pun. Namun pagi ini kabar dari Istana Negara benar-benar membuat banyak orang menegakkan punggung dan membuka mata lebar-lebar. Setelah sekian lama menunggu kejelasan, akhirnya muncul estimasi resmi terkait pencairan rapel gaji pensiunan tahun ke-2025. Bukan sekedar isu dari media sosial atau obrolan grup, tetapi sudah dibahas di lingkaran pemerintahan. Bahkan disebutkan dalam laporan resmi yang mengarah ke bulan November tahun 2025 sebagai waktu penentuan. Mengapa bulan November begitu penting? Karena di bulan inilah pemerintah menyiapkan dua agenda besar sekaligus penyesuaian APB, perubahan serta realokasi dana tambahan untuk kebutuhan pembayaran hak-hak pensiunan yang sempat tertunda akibat perhitungan kenaikan tunjangan dasar tahun lalu. Artinya, November bukan lagi sekadar bulan spekulasi, tetapi mulai menjadi bulan kepastian bagi jutaan pensiunan di seluruh Indonesia yang telah menanti cukup lama. Banyak yang mungkin masih ragu, benarkah kali ini banner-banner cair? Atau apakah saya termasuk yang akan menerima rapel tersebut? Nah, disinilah letak pentingnya pembaruan informasi hari ini. Karena kabar dari Istana tak hanya menyebut perkiraan waktu pencairan, tetapi juga memberikan gambaran teknis perhitungan rapel berdasarkan kategori golongan pensiunan, masa kerja hingga penyesuaian indeks kenaikan gaji yang telah disetujui sejak triwulan pertama ke-2025. Jadi, kalau Anda termasuk salah satu dari jutaan pensiunan yang selama ini menunggu kepastian, kapan hak Anda benar-benar cair? Tetaplah di sini, karena dalam video ini kita akan kupas tuntas isi pengumuman resmi dari Istana, rincian mekanisme, pencairan, serta alasan mengapa November tahun 2025 menjadi bulan paling krusial bagi para pensiunan Indonesia. Sekarang mari kita mulai membedah satu persatu. Apa yang sebenarnya terjadi di balik pengumuman besar dari Istana ini? Banyak orang mungkin mengira kabar soal rapel gaji pensiunan ini hanyalah isu tahunan yang berulang muncul menjelang akhir tahun kemudian menghilang begitu saja tanpa kepastian. Namun kali ini situasinya berbeda. Pemerintah sudah memberikan sinyal yang jauh lebih konkret dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Bahkan beberapa pejabat tinggi sudah mulai berbicara terbuka soal alokasi dana cadangan pensiun yang disiapkan untuk triwulan akhir ke-25. Artinya ini bukan lagi sekedar wacana, tapi sudah masuk tahap teknis yang bisa dilacak dalam dokumen resmi negara sejak awal tahun 2025. Pembahasan mengenai penyesuaian gaji, ASN aktif dan dampaknya terhadap gaji pensiun sebenarnya sudah mulai mengemuka. Saat itu banyak pensiunan mulai mempertanyakan, kapan mereka akan merasakan efek dari kenaikan gaji pokok yang diumumkan pemerintah untuk aparatur sipil negara. Karena seperti yang kita tahu, setiap kali ada kenaikan gaji, pasti diikuti dengan penyesuaian pada gaji pensiun. Hanya saja mekanismenya membutuhkan waktu. Proses perhitungan ulang tunjangan dasar, indeks kenaikan dan integrasi data antara Taspen BKN, serta Kementerian Keuangan seringkali memakan waktu cukup lama. Nah, inilah alasan mengapa pemerintah baru bisa memberikan estimasi waktu pencairan rapel sekarang, karena proses administratif dan audit anggaran sudah mendekati tahap akhir. Beberapa sumber di lingkungan Kementerian Keuangan bahkan menyebutkan bahwa sistem pembayaran digital untuk pensiunan sudah mulai diintegrasikan dengan sistem informasi Pusat Keuangan Negara SPEN yang baru. Dengan sistem ini, pencairan hak-hak pensiunan akan bisa dilakukan lebih cepat dan transparan tanpa perlu menunggu proses manual seperti beberapa tahun lalu. Menariknya lagi, Istana juga menegaskan bahwa pembayaran rapel kali ini akan mencakup seluruh kategori pensiunan, baik PNS, TNI, Polri, hingga pejabat negara yang telah purna tugas. Itu artinya tidak ada golongan yang akan ditinggalkan. Namun tetap perhitungan nominalnya akan disesuaikan berdasarkan golongan dan masa kerja terakhir. Sebagai contoh, pensiunan dengan golongan tinggi atau masa kerja di atas 30 tahun tentu memiliki perhitungan rapel yang berbeda dengan mereka yang pensiun di masa transisi atau dengan masa kerja lebih singkat. Bagi banyak pensiunan, kabar ini menjadi angin segar yang sudah lama dinantikan. Bayangkan saja, sejak beberapa tahun terakhir biaya hidup semakin meningkat, harga kebutuhan pokok naik, tarif listrik dan BBM menyesuaikan, sementara gaji pensiun relatif tetap. Banyak pensiunan yang mengatakan, uang pensiun bulanan mereka hanya cukup untuk kebutuhan dasar. Bahkan kadang, harus pintar-pintar mengatur agar tidak defisit di akhir bulan. Maka tak heran jika kabar tentang pencairan rapel membuat harapan baru
Bukan semata karena jumlah uangnya, tapi karena ini bentuk nyata penghargaan dari negara kepada mereka yang telah mengabdikan diri selama puluhan tahun. Namun di balik kabar baik ini, ada pula tantangan besar yang sedang dihadapi pemerintah. Salah satunya adalah penyesuaian data penerima rapel. Selama 2 tahun terakhir, Taspen dan PT Asabri terus melakukan sinkronisasi data penerima aktif, penerima ahli waris, serta data pensiunan yang sudah meninggal dunia. Tujuannya jelas, agar tidak ada kesalahan dalam penyaluran dana. Sebab di beberapa tahun sebelumnya, sempat terjadi kasus di mana dana rapel tertunda karena perbedaan data antara Taspen dan BKN. Kini dengan sistem digital yang lebih terintegrasi, potensi kesalahan semacam itu diharapkan bisa ditekan seminimal mungkin. Lalu, bagaimana dengan tanggal pastinya? Nah, disinilah yang menarik. Berdasarkan laporan terakhir yang diterima oleh pihak Kementerian Pan-RB dan BKN, pembayaran rapel direncanakan mulai dilakukan setelah finalisasi APBN perubahan yang dijadwalkan selesai pada pertengahan November tahun 2025. Artinya, jika tidak ada kendala administratif, kemungkinan besar dana rapel akan mulai disalurkan pada akhir November hingga awal Desember tahun 2025. Itulah sebabnya banyak pihak menyebut bulan November sebagai bulan penentu. Sementara itu, beberapa lembaga keuangan pemerintah seperti Bank Mitra Pembayaran Pensiun, Bank BRI, BNI, dan Mandiri juga sudah mulai melakukan simulasi sistem pencairan. Tujuannya untuk memastikan bahwa ketika dana masuk, tidak ada keterlambatan teknis di tingkat cabang. Bahkan kabarnya beberapa cabang utama sudah diminta untuk memperkuat sistem server. Mereka karena diperkirakan akan terjadi lonjakan transaksi besar ketika rapel cair secara serentak. Bagi sebagian pensiunan yang terbiasa menerima pembayaran melalui rekening langsung, tentu ini menjadi kabar yang sangat ditunggu-tunggu. Ada juga yang masih menerima melalui kantor pos atau perantara lembaga. Namun apapun metodenya, pemerintah menegaskan bahwa mekanisme pencairan akan tetap transparan dan seragam di seluruh Indonesia. Yang menarik di dalam pengumuman itu juga disinggung soal besaran rata-rata rapel. Berdasarkan simulasi dari Kementerian Keuangan, jumlah rapel yang akan diterima oleh masing-masing pensiunan bervariasi antara 2 hingga 6 bulan gaji. Pensiun tergantung kapan kenaikan gaji ASN mulai diberlakukan secara efektif. Jadi misalnya, jika kenaikan gaji ASN mulai berlaku per Januari tahun 2025, tetapi baru dihitung untuk pensiunan pada pertengahan tahun, maka selisih dari Januari hingga bulan tersebut akan dihitung sebagai rapel. Bagi banyak pensiunan, nominal itu bukan hanya angka. Di balik angka itu ada rencana-rencana kecil yang sudah lama tertunda. Mungkin ingin memperbaiki rumah membantu anak, atau cucu kuliah, atau sekadar melunasi utang kecil yang menumpuk. Karena itu, bagi sebagian besar purna bakti, uang rapel ini bukan sekadar hak, tapi juga semacam napas tambahan di tengah tekanan ekonomi yang makin berat. Di sisi lain, pengumuman dari istana ini juga memunculkan efek domino di berbagai kalangan. Banyak grup pensiunan di media sosial tak langsung ramai membahasnya. Ada yang merasa lega, ada pula yang masih menahan diri agar tidak terlalu berharap sebelum dana benar-benar masuk ke rekening. Seorang pensiunan guru di Surabaya, misalnya menulis di grup Facebook bahwa ia tak ingin terlalu senang dulu, tapi tetap bersyukur karena akhirnya ada kejelasan setelah menunggu begitu lama. Ungkapan semacam itu menunjukkan betapa kuatnya harapan masyarakat pensiunan terhadap transparansi pemerintah dalam mengelola hak-hak mereka. Sementara itu, di kalangan birokrasi sendiri, pembahasan tentang rapel pensiunan 2025 ini juga menjadi perhatian khusus. Beberapa pejabat BKN mengatakan bahwa sejak kebijakan digitalisasi data pensiun diterapkan, pengawasan semakin ketat. Semua data kini diolah secara otomatis melalui sistem kepegawaian nasional, sehingga proses validasi bisa dilakukan hanya dalam hitungan minggu, bukan lagi berbulan-bulan. Ini tentu menjadi kemajuan besar dibandingkan dulu di mana berkas harus diverifikasi manual antar instansi. Tak hanya itu, kabarnya, Istana juga telah meminta laporan khusus dari Taspen mengenai kesiapan lembaga tersebut dalam menyalurkan dana rapel. Dalam laporan itu disebutkan bahwa dana cadangan untuk pembayaran pensiun dan rapel sudah disiapkan dalam bentuk kas negara dan ditempatkan pada rekening khusus milik pemerintah. Artinya secara keuangan negara sudah siap, tinggal menunggu proses administrasi terakhir, yakni penetapan peraturan Presiden sebagai dasar hukum pelaksanaan pembayaran. Bicara soal dasar hukum, inilah hal yang sering luput dari perhatian banyak orang. Setiap kali pemerintah ingin mencairkan dana rapel atau memberikan kenaikan pensiun, harus ada payung hukum resmi yang mengatur. Biasanya berbentuk peraturan pemerintah PP atau peraturan Presiden Perpres. Nah, kabarnya rancangan Perpres tentang penyesuaian pensiun tahun 2025 ini sudah masuk tahap harmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM. Jika prosesnya lancar, maka dalam waktu dekat, dokumen itu akan ditandatangani Presiden.